Pagi Pak Santo, pagi Bu Sri. Pagi Pak Wahyudi, Sehat-sehat Pak Santo, sehat-sehat Bu Sri. masih ada sedikit batuk-batuk, tapi sudah mau sehat. Ya, semoga makin cepat Jadi sehat lagi. batuknya oper sana oper sini. Jadi saya oper ke Sri, Sri oper ke saya oper lagi ke Sri. Kayak main badminton ya Pak ya. Iya, baik. Sebelumnya mohon maaf ya, ada berapa kali kita ada uh, hambatan teknis Iya. Hmm. ya disebabkan oleh masalah internet. Jadi mudah-mudahan kali ini lancar dan Hmm. seterusnya. Ya, benar. Topik kita pagi ini adalah ketidakmelekatan. Ketidakmelekatan ini saya uh, ambil dari kutipan dari uh, Den Master Tinahan atau yang biasa kita panggil Thai. Kenapa ketidakmelekatan? Ya memang awal asal dari katanya ya kemelekatan. Kalau kita tidak melekat, artinya kita mampu untuk let go, melepas. Kemelekatan artinya kita ya melekat lah ya, melekat kepada sesuatu. Biasanya sih begitu. Melekat misalnya kalau kita ambil benda, mungkin mungkin pada umumnya ya kita melekat contohnya kepada HP. Jadi kalau kita cerita kemelekatan dengan HP itu biasanya ya kita kayak tidak tidak dapat hidup tanpa HP. Kalau HP-nya hilang atau ketinggalan di rumah apa ya pokoknya kayaknya harus HP selalu harus ada di sisi kita gitu ya. Itu artinya kita ya melekat kepada HP dan kita perlu belajar untuk let go, melepas. Tapi mungkin kalau melepas HP itu untuk zaman sekarang mas kayaknya eh, agak sulit lah ya, agak angan-angan jadinya kayaknya. Lalu ada mungkin kemelekatan terhadap orang lain. Ya biasanya seperti HP tadi ya, melekat kepada orang lain itu artinya kita terlalu mencintai seseorang. Terlalu mencintai seseorang ini ya, ini kita kayaknya tidak dapat hidup tanpa orang tersebut. Kita terlalu melekat uh, dengan orang tersebut. Apakah itu ini macam-macam ya? Apakah itu pasangan kita? Apakah anggota keluarga kita? Atau bahkan rekan kerja, bos, karyawan? Intinya kita melekat, terlalu mencintai, sehingga tidak mampu melepas. Kalau sudah mengerti begitu, biasanya kita akan mencoba belajar untuk agar tidak terlalu mencintai. Nah, ini yang saya mau ambil, saya kutip dari Thai, karena yang dia bahas ini menarik.
Kalau kita tidak mau melekat kepada seseorang, tapi kita melakukan dengan cara jangan terlalu mencintai, saya kurang setuju dengan cara ini. Ya, karena beliau selalu mengajarkan welas asih, cinta kasih. Lalu kalau sekarang disuruh jangan terlalu mencintai, nah ini agak kontradiktif jadinya. Agak berlawanan. Jadi gimana ya? Di satu sisi disuruh diajarin mencintai, welas asih, cinta kasih. Satu disuruh jangan terlalu mencintai, jangan terlalu melekat. Nah ternyata kalau dipahami lebih mendalam, kalau dari Thai mengajarkan justru ketika kita mencintai, ya kita perlu mencintai dengan mendalam justru. Justru mencintai dengan mendalam. Nah, ketika dipahami kemelekatan kita dengan seseorang itu biasanya ternyata bukan kepada orangnya, tapi ekspektasi kita terhadap orang itu. Ya, kita biasanya ada ekspektasinya terhadap orang tersebut. Contoh begini, dalam hubungan asmara misalnya, ya saling mencintai sesama pasangan. Nah, ini kan mencintai ya, terus jadinya saling melekat dong ya, melekat si cowok dan si cewek, si pria dan si wanita ini. Tapi ternyata melekatnya ini bukan melekat cuman sekedar kepada orangnya, tapi lebih ke ekspektasi ke orangnya. Ekspektasinya apa? Ekspektasinya adalah kamu tetap baik dengan saya selamanya. Kamu tetap mencintai saya selamanya. Kamu tidak akan meninggalkan saya selamanya. Itu ekspektasinya. Jadi kita itu melekat kepada ekspektasi kita terhadap orang itu. Dan ketika hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, nah kita sedih. Kita jadi runtuh lah ya, runtuh gitu kayaknya. Jadi agak beda ketika Thai mengajarkan tentang ini, saya mulai melihat, wah benar juga ya. Contoh, tadi saya bilang, melekat terhadap misalnya kita adalah seorang pemimpin perusahaan, lalu kita melekat terhadap salah satu karyawan kita. Nah, yang melekatnya ini adalah bukan percis kepada orangnya, tapi ekspektasi kepada orang ini untuk selalu ada di perusahaan ini. Ya, tidak pergi meninggalkan perusahaannya atau selalu dapat berkontribusi terhadap perusahaannya itu. Nah, jadi kita perlu memisahkan kemelekatan jenis ini. Kemelekatan atas ekspektasi kepada orang ini. Sehingga kita tidak jadi kontradiksi, ya. Karena di satu sisi, ya Thai selalu mengajarkan untuk welas asih, cinta kasih. Justru memang katanya kita harus mencintai secara mendalam. Kepada contoh yang paling ini adalah kepada pasangan kita misalnya, ya
kita mencintai dengan mendalam. Let's say kita misalnya masih pacaran. Nah, ketika kita mencintai dengan mendalam, kita tidak ada ekspektasi apa-apa. Kita tidak melekat terhadap ekspektasi tersebut. Tetapi, bahkan kalau misalnya suatu hari dia pergi, ya kita tidak ada ekspektasi atas dia akan selamanya di sini. Itu, ya. Dan ketika kita mencintai dengan mendalam seperti begitu, ini gimana ya bilangnya ya? Ya tidak ada harapan untuk timbal balik begitu. Tidak ada harapan untuk imbal balik, karena kalau ada harapan terhadap imbal baliknya itulah akan jadi kemelekatan kita atas imbal baliknya itu. Pamrih. Ya. Jadi yang namanya welas asih itu ya cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat, dan kita belajar untuk mencintai semuanya, semua makhluk hidup, semua orang, ya, bukan untuk jaga jarak. Ya kalau dia baik sama saya baik sama dia, ya. Atau ya udah nggak boleh terlalu mencintai, nanti kamu melekat sama dia, nanti kamu yang susah, ya. Nah, bukan begitu. Jadi ya benar-benar mencintai secara mendalam, apapun hasilnya, ya karena kita tidak ada pamrih, ya tidak apa-apa. Itu sih yang saya kutip dari Thai, ya, yang saya sharing pagi ini. Mudah-mudahan dapat memberi masukan manfaat kepada teman-teman semua, dan silakan dari Pak Wahyudi untuk menambahkan. Tunggu. Thank you Pak, udah merimain kita untuk tidak melekat atau ketidakmelekatan pada sesuatu. Dan kalau tadi yang dapat saya take note dari yang Pak Santos sharingkan adalah seringkali yang kita melekat itu bukan kepada sesuatu yang di depan, tapi kepada ekspektasi yang ada di dalam kepala kita gitu, terkait dengan kondisi tersebut atau barang atau siapapun itu atau orang tersebut gitu. Karena kita punya ekspektasi bahwa dengan ada orang itu kita akan lebih mudah gitu. Dengan ada orang itu kita jadi ini gitu ya. Jadi sehingga itu ekspektasi ada di dalam kepala yang kita pegang, yang kita melekat gitu pada ekspektasi tersebut, sehingga seakan-akan kalau orang itu nggak ada, saya tidak akan mendapatkan hal tersebut. Nah, itu yang menjadi hal yang perlu disadari dan diwaspadai. Kalau kita terlalu melekat itu, berarti kita perlu aware dengan bagaimana harapan saya atau ekspektasi saya terkait dengan kondisi tersebut. Jadi kalau ditanya, saya tidak mampu kehilangan dia, pertanyaannya kamu tidak mampu kehilangan terhadap apanya gitu ya, sehingga itu yang perlu disadari. Jadi mungkin bagi beberapa teman-teman yang sedang menonton kegiatan hari ini, ada yang sedang misalnya terlalu melekat pada sesuatu karena let's say ya kita maaf ditinggal atau apa gitu ya, kehilangan atau apa ya. Ini perlu belajar untuk let go ekspektasi tersebut gitu ya Pak ya. Meninggalkan ekspektasi tersebut, sekedar oh ya sudah ekspektasi tersebut ya sekedar ekspektasi saja gitu. Jangan sampai terlalu digenggam gitu ya Pak. Betul Pak. Nah dari sanalah lalu Thai mengajarkan untuk let go, ya, ketidakmelekatan itu. Ketika kita sudah sadar kita melekatnya kepada apa ya ekspektasi, harapan itu,
ya, kita menjadi lebih sadar dan lebih mampu untuk let go, melepas, ya, sehingga mengurangi ketidakmelekatan. Ada lagi Pak, silakan. Cukup Pak. Thank you Pak, thank you untuk wake up call-nya di pagi hari ini. Terima kasih Pak, sama-sama. Jadi demikian sahabat terkasih semua, sharing kita pagi ini. Kita akan akhiri sesi kita pagi ini, ya. Jika dari sahabat terkasih semua ada yang mau mengusulkan topik atau ada pertanyaan, boleh japri ya, boleh DM nanti atau di komen di video ini, nanti ya akan kalau memungkinkan ya akan kita jadikan topik untuk minggu berikutnya. Ya, terima kasih. Saya akan tutup sesi kita pagi ini dengan ya, silakan Pak. Saya akan tutup dengan mendengar 3 bunyi genta.